Oke. Jadi dari kalian ada yang tahu nggak MBKM itu apa? Yang bisa jawab raise hand dulu ya. Oke, Hiraldi boleh. Terima kasih Mbak, saya Hirali Erza izin menjawab. MBKM itu program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Seperti itu Mbak, terima kasih. Oke, udah bener ya. Jadi di sini aku menambahin lagi. Jadi MBKM itu diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2020. Nah, ini tuh diadakan kenapa? Itu untuk menyiapkan lulusan pendidikan tinggi yang tangguh dalam menghadapi perubahan. Nah, dari MBKM ini tuh diharapkan mahasiswa itu mendapatkan kesempatan untuk 1 semester untuk programnya itu setara dengan 20 SKS dengan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama atau pembelajaran di luar perguruan tinggi lainnya. Dari pengertian MBKM ada yang ditanyain nggak? Tidak ada, Mbak. Oke deh, kalau nggak ada, langsung aku lanjut. Oke, di sini ada program Kampus Merdeka yang dimana program-program ini yang pertama ada pertukaran pelajar, terus ada magang, ada mengajar di satuan pendidikan, terus ada riset, ada proyek kemanusiaan, terus ada wirausaha, ada studi independen, dan membangun desa atau KKN tematik. Bisa di next. Nah, di sini pengertian dari program-program Kampus Merdeka ya. Mungkin kalian udah beberapa lah yang tahu. Mungkin di sini yang ada tambah mungkin di ISMA itu belajar lintas kampus selama 1 semester di bulan tinggi terbaik di dunia. Terus ada kampus pengajar itu menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pembelajaran literasi. Terus ada proyek kemanusiaan itu menyumbang gagasan solusi untuk isu sosial dalam bentuk proyek. Terus ada riset atau penelitian itu dilakukan di laboratorium pusat. Terus studi independen tuh program menguasai kompetensi spesifik dan praktis bagi mahasiswa. Dari kalian ada yang dibingungin nggak dari program-program Kampus Merdeka ini? Izin menjawab, tidak ada Mas. Oke, kalau gitu saya dulu. Dari kalian ada yang tahu nggak benefit dari MBKM itu apa? Yang bisa jawab langsung raise aja ya. Oke, Nicholas. Permisi Mbak, izin menjawab. Nama saya Nicholas. Untuk benefit mengikuti MBKM itu ada 4, yaitu mendapatkan sertifikat, mendapatkan konversi SKS tanpa harus mengikuti perkuliahan, pada beberapa program mendapatkan uang saku, serta pengalaman. Terima kasih Mbak. Oke, udah jelas ya yang dikatakan sama Nicholas tadi. Untuk yang pertama itu kita mendapatkan sertifikat MBKM. Nah, itu berguna banget buat kalian. Jadi
di TV itu bisa ditulis juga, terus mendapatkan konversi SKS. Jadi kalau misal kita magang melalui MBKM itu kita dapat konversi SKS-nya itu 20 SKS, jadi lumayan banget dibanding yang enggak di MBKM. Terus pada beberapa program itu mendapatkan uang. Jadi kalau misal kayak kalian MBKM magang di suatu perusahaan A itu kadang ada yang dapat uang kayak 1 juta sampai 3 juta. Terus di MBKM ini juga kalian pastinya mendapatkan pengalaman yang baru. Dari sini ada yang ditanyain lagi nggak? Izin menjawab, Mbak. Tidak ada, Mbak. Oke, kalau nggak ada, aku lanjut aja langsung. Dari kalian ada yang tahu nggak 22 mahasiswa yang keterima di MBKM ini, keterimanya di mana aja atau siapa aja gitu, ada yang tahu nggak? Izin menjawab, Mbak. Nama saya Hirali Arza. Dari saya sendiri kurang tahu, Mbak. Oke, jadi dari 22 mahasiswa ini itu juga udah waktunya magang sama studi independen juga kan. Terus dari mahasiswa TIUB itu juga ada yang keterima di program ISMA di MBKM tahun ini. Nah, keterimanya itu di mana aja? Untuk yang magang ini di perusahaan tuh yang bagus-bagus ya, ada di Tokopedia, di Grab, Aventis, ada di Paragon Teknologi, di Kalbe Farma, Tirta Investama, Unilever, Telkom, lalu ada XL, di Nestle, sama di Bank Indonesia. Untuk yang diterima di studi independen itu ada di PT Dwi Inti Putra, sama di PT Digitalisasi Pemuda Indonesia. Kalau misal yang di ISMA itu keterimanya itu bagus-bagus banget, itu ada di Western University sama University of Bex. Untuk ini ada yang ditanyain nggak? Oke, Alfa bisa langsung aja. Oke, jadi buat di ISMA ini tuh banyak banget ya persyaratannya. Jadi kalian tuh ada batasan IPK-nya harus berapa. Mungkin tuh setiap tahun bakal berubah ya. Jadi kalian bisa lihat untuk yang di tahun depan itu berapa. Terus ada minimal TOEFL-nya. Terus kalian harus bikin esai. Terus kalian tuh harus bikin esai tentang apa sih kalian yang pengen sekolah di luar negeri, terus kenapa milih universitas itu. Terus bakal ada interview. Kalau dari yang saya tahu, kebetulan teman saya kan ada yang keterima di ISMA itu, mereka itu di interview banyak banget, cuman pertanyaannya itu ringan-ringan. Jadi sangat apa ya, nggak masuk kayak nggak apa ya, kayak oh bakal ditanya gini doang gitu. Cuman kalian gara-gara nggak mempersiapkan itu jadinya itu gagap gitu waktu interview. Ada lagi atau masih kurang penjelasannya? Oke, yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Sharon boleh. Ya, nama saya Sharon, Mbak. Izin bertanya, kalau misalnya kita mengikuti magang atau studi independen atau ISMA itu kan tadi terhitung
jadi masuk ke 20 SKS gitu. Nah, apakah selama 1 semester kita mengikuti magang atau studi independen atau ISMA itu kita perlu mengikuti kelas lagi atau tidak ada kelas lagi yang kita ikuti? Terima kasih, Mbak. Oke, izin menjawab ya. Dari MBKM kan dikonversi 20 SKS. Sedangkan kalian tuh bisa maksimal 24 SKS kan. Nah, biasanya itu, kalau misal SKS bisa diambil itu tergantung IP di semester sebelumnya. Kalau misal IP kalian di atas 3, berarti kalian bisa ambil 24 SKS. Nah, kan sisa 4 SKS tuh. Biasanya itu dari kami itu ambil praktikum aja. Jadi dari kalian tuh nggak ketinggalan sama teman-temannya juga gitu. Kalau mau ambil kelas juga nggak apa-apa sih, kayak biar kelar kalian kuliahnya itu bisa 3,5 tahun gitu. Tapi biasanya praktikum. Mana Sharon udah mau bantu apa masih ada yang tanyakan? Iya, sudah Mbak. Terima kasih, Mbak. Tadi Nicholas mau tanya, jadi tanya atau gimana? Permisi Mbak, izin menjawab. Iya, jadi bertanya. Nama saya Nicholas, mau bertanya Mbak. Saya masih kurang paham perbedaan antara magang dengan studi independen, Mbak. Maaf, tadi apa ya? Mbak, perbedaan antara magang dengan studi independen itu bagaimana ya Mbak? Agak kurang paham soalnya. Kalau misal magang itu berarti kalian itu kayak cari pengalaman untuk keperluan kerja kalian di masa depan. Jadi kalau misal kalian di Tokopedia nih, kan itu ada beberapa bidang kan. Jadi yang market. Nah, di sana itu kalian tuh dikasih tugas yang sesuai kayak pegawai di marketing Tokopedia gitu. Kalau misal studi independen mungkin bisa dijelaskan sama Mas Rio. Kesempatan ke mahasiswa tuh untuk mengembangkan diri. Dia tuh sama ke aktivitas di luar perkuliahan. Tapi di sini tuh dia tetap diakui gitu dari kegiatan perkuliahan itu. Jadi program ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin memperlengkapi dirinya dengan menguasai kompeten yang lebih spesifik. Untuk Nicholas udah menjawab atau belum? Ya baik Mas, sudah menjawab Mas. Terima kasih Mas, Mbak. Oke. Ya, kalau Dari kalian ada pertanyaan lagi atau udah cukup? Izin menjawab, Mbak. Cukup, Mbak. Oke, aku langsung lanjut aja. Nah, dari kalian kan tadi udah tahu ya program-program dari MBKM itu apa aja. Terus kalau dari kalian program apa yang ingin kalian inginkan? Coba di satu-satu. Alasannya kenapa ya? Ayo dong, jawab dong. Nggak ada salah benernya ini pertanyaannya. Kayak bebas aja kalian mau program apa, di mana gitu. Iya, silakan apa? Coba nanti kalau udah ada kesempatan untuk buat ambil MBKM, coba dicari informasi lebih lanjut ya tentang kampus mengajar tuh kayak gimana,
verifikasinya apa aja gitu. Terus lanjut Sapriyadi. Baik Mas, terima kasih atas kesempatannya. Untuk saya sendiri tertarik untuk mengikuti kegiatan pertukaran pelajar. Karena dengan begitu saya bisa belajar di luar kampus, Universitas Brawijaya, dan saya bisa menambah pelajaran baru ataupun bisa menambah wawasan baru yang tidak saya dapatkan di Universitas Brawijaya itu sendiri. Terima kasih Mas. Oke, dari kamu udah kepikiran belum? Misal gambaran kasarnya deh mau pertukaran pelajar kemana gitu. Mohon izin menjawab Mas, kalau saya sendiri kan kalau misal tidak ada keterbatasan universitas, tujuannya itu saya ingin ke Boston University juga Mas. Terima kasih Mas. Oke, bagus. Mungkin bisa dilanjut Mbak. Mungkin aku mau nambahin yang Sapriyadi tadi ya. Untuk pengen ke Boston itu bisa tanya ke Mas Arya, itu gimana prosedurnya biar kamu ada pandangan gitu, ada persiapan juga. Terus kalau misal di TEUB sendiri itu punya channel ke UNS, jadi kalian tuh dipermudah kalau misal mau ambil SKS di 11 Maret gitu. Mungkin ya Sapriyadi kenapa? Baik Mbak, terima kasih Mbak. Oke, mungkin lanjut ke Sharon deh. Ya Mbak, izin jawab, nama saya Sharon. Kalau saya sendiri tertarik ada 2 program, cuma saya masih bingung. Yang pertama itu saya tertarik kampus mengajar, karena dari dulu saya juga pengen mencoba untuk mengajar. Nah, kalau misalnya nanti kayak daerahnya boleh dipilih gitu, saya pengen ke daerah yang Papua. Terus kalau program yang kedua yang saya tertarik itu magang. Saya pengen mencoba magang supaya nanti misalnya saya masuk ke dunia kerja gitu, saya udah nggak terlalu kaget gitu Mbak, dan lebih berpengalaman. Terima kasih Mbak. Ya udah bagus banget ya kalau misal kalian ambil yang mengajar itu di pelosok-pelosok atau kayak di Papua, di Nusa Tenggara Timur atau NTB itu peluangnya itu lumayan besar ya, soalnya jarang juga ada orang yang mau di daerah seperti itu. Untuk magang itu benar kata Sharon, biar nggak kaget aja di kerja nanti. Mungkin langsung lanjut ke Alvina. Baik, izin menjawab saya sendiri ke magang supaya nantinya saya juga bisa mendapat pengalaman kerja di dunia industri. Itu Mbak, terima kasih. Oke, dari Alvina ada pandangan nggak di perusahaan apa? Kalau sampai sejauh ini masih belum, Mbak. Oke deh, makasih. Mungkin lanjut ke Brenda. Ya Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya sendiri, saya lebih tertarik untuk mengikuti magang karena untuk mengenal lebih ke dunia kerja seperti itu Mbak, dan agar mendapatkan pengalaman dan bekal seperti itu Mbak. Dari kamu ada pandangan nggak Dek, mau kemana? Kalau sampai sekarang masih belum Mbak. Oke deh, jadi buat magang itu mau infoin aja ya, dari semester 1 tuh kalian udah bisa magang. Jadi kalau misal setiap semester kalian magang itu boleh banget. Itu kan lumayan juga 20 SKS per berapa semester itu. Mungkin bisa dicek webnya MBKM itu buat yang di magang-magangnya. Ada beberapa mahasiswa. Ada beberapa perusahaan yang menerima mahasiswa di semester awal juga kok. Mungkin makasih buat Brenda, lanjut ke Wiralwi. Terima kasih Mbak, izin menjawab. Untuk saya sendiri, saya juga tertarik dengan pertukaran mahasiswa merdeka Mbak. Karena di sana itu gambaran saya itu bisa belajar
lintas kampus sehingga bisa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang saya tidak bisa dapatkan di Universitas Brawijaya ini. Terima kasih. Makasih Raldi. Mungkin bisa dilanjutin sama Mas Rio. Oke, baik, coba mungkin Mahen dulu ya. Izin menjawab, Mas. Perkenalkan, nama saya Mahyan Arfinaki. Sebelumnya mohon maaf off cam karena error kameranya. Kalau saya sendiri ingin ke wirausaha, Mas. Alasan saya karena ingin mempunyai bisnis yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Oke, kan ngomong-ngomong bisnis, kamu udah kepikiran belum? Bisnis apa nih yang mau kamu rintis? Kalau sampai sekarang belum sih, Mas. Ya, mungkin nanti lebih dipersiapin lagi ya wirausaha. Mungkin kan orang-orang jarang ya kalau ambil MBKM tentang wirausaha. Mungkin kalau kamu ambil wirausaha mungkin bagus sih. Mungkin dipersiapin lagi ya. Iya, Mas. Terima kasih. Itu lanjut ke Nadindra. Permisi, Mas, izin menjawab. Kalau saya ingin ikut magang karena saya ingin menambah pengalaman saya serta mengerti bagaimana sebuah perusahaan atau instansi itu bekerja gitu. Ya, kalau untuk tujuan perusahaannya udah kamu ini ya, kayak planning gitu. Aku pengen di sini gitu. Ada kepikiran gitu nggak? Untuk sekarang belum ada. Ya mungkin nanti dipikirin lagi ya. Soalnya kalau buat magang tuh memang untuk kualifikasinya memang ada yang susah gitu sih. Mungkin karena lebih ke biasanya kan kalau magang itu kan ada apa ya ngomongnya fokusnya sendiri kan. Misal kamu pengen di supply chain atau mau di mana kayak gitu-gitu. Ini udah semua juga, mungkin bisa di next, Mbak. Permisi, Mas. Saya belum. Apa belum? Saya, Nikolas, Mas. Oh iya. Ya, permisi, Mas. Izin menjawab, nama saya Nikolas. Untuk planning saya sih, saya harapannya itu bisa mengikuti program MBKM ini di magang. Karena saya juga untuk belajar bagaimana cara bekerja dengan profesional, juga cara menambah relasi, dan juga bagaimana cara saya itu untuk dapat bekerja di bawah tekanan gitu, Mas. Jadi harapannya untuk tidak kaget aja pada waktu mendapatkan sebuah ilmu di pekerjaan. Oke, bagus. Mungkin sebelum magang mungkin dipersiapin lah ilmu-ilmu teknik industri yang kalian pelajari supaya nanti di magang itu kalian bisa lancar gitu dan juga nggak menjelekkan nama jurusan kita sendiri. Gitu aja sih kalau ada. Mas, permisi Mas, izin bertanya, izin mau meminta rekomendasi. Tadi katanya Mbak Alma itu magang itu mulai semester 1 sudah dapat diprogramkan gitu. Nah, rekomendasi dari Masnya ini sebaiknya kita sebagai mahasiswa ini untuk melakukan program magang ini di semester berapa? Karena menurut pandangan saya itu apabila kita semester 1 mengikuti magang itu kita kan belum mendapatkan banyak ilmu-ilmunya, Mas. Jadi rekomendasinya semester berapa ya, Mas? Oke, benar banget ya yang kamu ngomongin. Kalau saya dapat info dari dosen-dosen kayak seperti Pak Sugiono, Pak Sulu itu lebih menyarankan saat kalian tuh sudah semester 5 atau semester 6. Untuk semester 5 juga nggak apa, kecuali kalau kalian benar-benar menguasai ilmu teknik industri itu sendiri. Mungkin lebih ke intinya kalau kalian udah merasa kalian pede lah, udah expert banget lah di ilmu teknik industri yang kalian
kuasai, misal di bagian apa, fokus bidang apa, itu mungkin boleh kalian buat melakukan MBKM magang gitu. Ya baik Mas, terima kasih infonya Mas. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak tentang MBKM lagi? Izin menjawab Mas, cukup Mas. Oke, kalau cukup, saya boleh tahu nggak progres dari bab 3 sampai bab 4-nya kalian tuh gimana? Boleh deh salah satu perwakilan kelompoknya raise hand dulu. Nicholas. Ya permisi Mbak, izin menjawab, nama saya Nicholas. Untuk progres PKM saya kan itu cuma sampai bab 3 karena PKM GT. Nah itu masih belum kami diskusikan karena kami itu kemarin masih fokuskan kepada yang poster increase itu. Jadi kedepannya saya akan diskusi bagaimana kesimpulan dari apa PKM yang telah saya ambil gitu. Oke, berarti kalian belum belum menyentuh progres di bab 3-nya. Iya Mbak, masih belum menyentuh. Oke, mungkin dipersiapin lagi ya, soalnya deadline-nya kalian udah tahu sendiri kan, ada deadline banyak banget dari tugas, dari kebutuhan PKM ini, terus belum lagi praktikumnya. Jadi sebisa mungkin kalian bisa manage waktunya ya. Baik Mbak. Kalau ada yang dibingungin dari bab 3 sampai akhir atau apapun itu bisa ditanyakan langsung melalui Mas Rio atau melalui saya langsung juga nggak apa-apa. Dari kamu ada yang dibingungin nggak dari KM? Kalau sampai saat ini masih belum sih Mbak. Oke deh, makasih Nicholas. Kalau Satyadi gimana? Baik Mbak, terima kasih atas kesempatannya, izin menjawab. Untuk progres dari kelompok saya sendiri, kami sudah mencari info-info terkait ketentuan untuk bagaimana cara membuat bab 3 dan bab 4, tapi kami belum mengeksekusinya Mbak, belum atau menuliskannya karena kemarin juga masih terfokus pada ada beberapa deadline seperti tugas dan poster, jadi ceritanya hari ini kita mau lanjutkan untuk penyelesaian bab. Oke, di sini cuma ada 2 kelompok aja ya? Izin menjawab, iya Mbak. Kalau misal dari posternya itu kalian ada yang dibingungin nggak? Mbak, permisi, izin bertanya Mbak. Nama saya Nicholas. Nah, saya yang masih bingung ini, soalnya saya lihat-lihat referensi di Google itu, kalau posternya itu kayak rame gitu loh Mbak, hanya gambar-gambarnya gitu. Nah, untuk poster ini, misal kita butuh gambar loh. Nah, itu apakah harus kami yang desain gambarnya sendiri, itu wajib atau boleh kami untuk mencari referensi gambar di Google gitu Mbak? Itu gambar apa ya? Dari gambar produk atau hiasan-hiasan doang? Nah, untuk hiasan-hiasan seperti itu, Mbak. Kalau dari hiasan itu boleh, cuman jangan ngeplek lah. Bisa di-improve. Jadi misal kalian ada terinspirasi dari salah satu poster itu boleh-boleh aja. Terus ngambil beberapa elemennya itu boleh, cuman jangan disamain. Soalnya kalau kena plagiasi kan ke belakangnya juga bakal susah juga kan dari kelompok kalian. Terus ada lagi nggak yang ditanyain? Mohon izin bertanya, Mbak. Iya. Ya, untuk di posternya sendiri kan saya lihat di beberapa poster PKMK itu menggunakan grafik penjualan atau grafik yang lainnya Mbak. Itu kan kami kan belum ada produknya Mbak, belum ada juga penjualan. Nah, itu bagaimana Mbak di posternya atau seadanya aja Mbak? Terima kasih Mbak.
Kalau buat grafik-grafik itu mungkin bisa ke peminatnya ya. Jadi di atau bisa kan kamu ini bikin yang ini nggak sih, yang kelapa sawit bukan? Iya, iya Mbak. Itu mungkin dari kayak limbahnya itu ada berapa persen di Indonesia gitu-gitu deh. Nggak harus penjualan gitu sih kalau dari saya. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Dari yang lain ada lagi nggak? Mungkin dari Mas Rio ada tambahan lagi. Ya, mungkin ke Nicholas dulu deh. Buat Nicholas, buat posternya udah jadi belum buat kelompok kalian? Permisi Mas Rio, izin menjawab. Nama saya Nicholas. Untuk posternya, untuk kelompok kami sudah, Mas. Oh, boleh di share screen nggak sekarang? Soalnya kemarin dari Saptedi cuma ngirim kelompoknya Saptedi doang ya. Oh, baik Mas. Sebentar ya Mas. Mungkin kalau kan Nicholas ini pakai HP ya kamu ya? Mungkin anggotanya mungkin yang bisa share screen. Permisi Mas, izin menjawab. Iya Mas, saya pakai HP soalnya tadi laptop saya tidak bisa terkonek sama WiFi Mas. Dari perwakilan kelompoknya Nicholas siapa ya mau share screen? Mohon izin Mbak, biar saya aja yang share screen Mbak. Oke, langsung aja. Bisa kan ya? Bisa Mbak. Apakah sudah terlihat Mbak? Udah. Ntar ya. Apa ya? Bisa agak di zoomin nggak buat lihat bagian judul? Udah. Cukup. Dari aku udah cukup sih. Mungkin dari background-nya itu bisa menggambarkan dari judul kalian ya. Atau enggak dari gambarnya itu nunjukin kalau misal ada unsur-unsur bullying atau gimana gitu.
Soalnya biar kita itu sebelum baca tuh udah tahu poster ini bahas apa sih gitu, biar lebih jelas aja. Mungkin dari Mas Rio ada tambahan? Ya, bener banget nih yang diomongin Mbak Isma. Mungkin lebih ditambahin kayak kayak bullying tuh bentuknya kayak apa aja. Ini kan masih belum ada ya. Ini kan masih cuma latar belakang, tujuan, manfaat, gagasan. Terus mungkin bisa ditambahin kayak pentingnya matkul ini untuk penanggulangan kayak bullying kayak gitu. Tapi tadi buat background-nya benar sih kata Mbak Isma, mungkin lebih diperbaiki lagi ya. Tapi udah bagus kok. Baik Mas Mbak, terima kasih atas saran yang telah diberikan. Untuk kedepannya kelompok kami mencoba untuk memperbaiki poster yang telah kami buat Mas Mbak. Oke, mungkin bisa lihat kan dari kelompok Sapriadi juga kali ya. Bisa nggak? Oh, yang ini. Ini udah lengkap apa masih mau ditambah-tambahin lagi? Untuk kedepannya masih mau ditambah Mbak, sembari menunggu bab 3 dan 4 selesai, nanti akan ditambahkan di bawahnya. Oh, buat poster itu semua bab gitu kan? Atau dari inti-intinya aja? Kemarin diinfokan bahwa kan ada beberapa info yang ada didapatkan di bab 3 Mbak, seperti metode pembuatan, itu kan nanti disampaikan di poster juga, terus juga yang seperti tadi grafik penjualan, tapi karena tidak ada mungkin diganti dengan yang lain Mbak, seperti itu Mbak. Oke deh, kalau misal ada tambahan lagi itu nggak apa-apa. Soalnya kalau misal kayak gini tuh baunya kayak kosong banget gitu ya. Terus buat tulisannya itu coba lihat ke bawah deh, yang bagiannya mana. Oh, udah benar. Itu kalian pakai IG apa? Mohon izin menjawab Oh, itu cuman kayak anu aja sih Mbak, cuman tambahin informasi kan buat sebenarnya itu nggak ada Mbak IG. oh, oke. Jadi kalau buat info identitas itu mending yang ada ya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa sih. Daripada kalian nggak ada kan kayak yang lihat poster kalian tuh kayak, ini IG-nya mana, ini Facebook-nya mana, itu rada aneh gitu kan. Kalau dari aku cukup sih. Mungkin dari gambar dosennya sama foto kalian itu agak dimasukin ke bagian merah-merah itu ya, biar enak dilihat juga. Kalau nggak gitu bagian merahnya kayak agak dibentuk ngikutin kepala kalian atau gimana, bebas sih dari aku. Baik Mbak. Dari Mas Rio ada tambahan ya? Mungkin ini sih untuk produknya kan kalian kan cuma itu, mungkin kalau dari kalian ada selain itu kan tas tenteng ya. Nah itu kalau dari kalian ada produk lain nggak selain itu? Mungkin lebih ke tote bag atau kayak gimana? Mau tanya juga deh, tasnya itu jadi bahannya kayak lebih ke kertas-kertas gitu apa menyerupai kain gitu ya? Soalnya jujur aku nggak tahu juga sih. Untuk gambarannya produk sendiri itu kan masih seperti tas tenteng Mbak, karena kalau dibuat untuk tote bag itu kan pasti biaya produksinya bakal lebih dari yang dibiayai gitu Mbak. Jadi kami pilih tas tenteng seperti ini Mbak. Dan untuk bahannya sendiri itu masih dalam kurang lebih itu ada campuran dengan maksud saya asli dari tankos kelapa ini sendiri Pak. Mungkin nanti dikeringkan terus dibentuk seperti produknya Mbak. Terima kasih. Itu nanti produk kalian bakal dianyam atau gimana sih? Atau itu bakal dicetak kayak kertas atau bentuknya itu kayak kain langsung dijahit gitu? Mohon izin menjawab Mbak, itu dicetak Mbak. Oh,
Oh, Terima kasih, Mbak. udah aku cukup sih. Mungkin aku mau tambahan, di proposal kalian ada ini nggak, daya durabilitas dari produk itu? Mohon izin menjawab, Mas. Untuk itu tidak ada, Mbak, Mas, di proposal bab 1, bab 2 kami. Mungkin di bab 3 dan 4, bab 4 akan kami tambahin, Mbak. Mas, seperti Oh, iya. metodenya kan. Mungkin itu dipikir lagi ya tentang daya durabilitasnya supaya si pembaca ini tahu gitu kekuatan dari produk yang kamu buat itu seperti apa. Terus juga pembaca juga tahu kayak yang ngebedain tuh apa dari produk-produk lain kayak gitu-gitulah. Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Dari aku cukup itu sih. Mungkin bisa sebelum itu Rekan dari posternya ada yang ini nggak ditanya lagi nggak? Permisi Mas, izin menjawab. Nama saya Nicholas. Sudah cukup Mas. Oke deh, kalau udah cukup mungkin bisa dilanjut Mbak Isma untuk screen. Mungkin dari Sapriyadi bisa stop share dulu. Aku lanjutin lagi ya buat ini. Mungkin langsung ke Mas Rio aja deh. Mungkin bisa dilihat kan di layar kalian kan ada tugas asistensi kelima ya. Di sini untuk tugasnya kalian mencari tahu tentang informasi tentang ISMA dan alasannya kenapa ingin dijadikan tujuan ISMA. Terus jangan lupa untuk melanjutkan PKM bab 3 dan bab 4-nya. Dari kalian ada yang ditanya buat tugas asistensi yang kelima ini? Permisi Mas Rio, izin bertanya Mas. Nama saya Nicholas. Nah, dari tugas asistensi 5 itu mencari informasi mengenai Indonesia International Student ISMA itu, serta kampus favorit yang ingin dijadikan tujuan ISMA. Nah, lalu tadi kan beberapa teman kami dan saya juga itu kan bukan tidak berminat, jadi masih tidak kepikiran untuk ke ISMA, tapi kepikiran dari yang untuk magang, pertukaran mahasiswa. Nah, kalau minatnya yang itu apakah harus dicantumkan juga tujuan ISMA-nya itu kemana, Mas? Atau cuma mencari informasi saja? Buat tujuannya mungkin bisa dicantumin juga ya. Ini kan cuma kayak cari informasi aja buat kalian juga, buat siapa tahu untuk kalian kedepannya juga pengen di ISMA yang kalian tuju. Terus buat tugas ini kan supaya kalian tahu juga, mungkin nanti pas kalian searching mungkin kalian dapat kualifikasi dari ISMA tersebut apa aja gitu. Oh iya Mas, baik Mas, terima kasih Mas. Kalau lagi yang ditanyain nggak dari kalian buat penugasan asistensi ke depannya? Izin menjawab, Mbak. Untuk dari saya cukup, Mbak. Jangan lupa ya dikerjain untuk penugasannya. Terus jangan lupa, kan di sini disuruh nyantumin kampus yang kalian ingin tuju. Itu kalian alasannya ya. Kalian kenapa kok ingin di kampus itu? Dari aku cukup, mungkin aku serahin lagi ke Mas Rio. Oke deh, mungkin karena pembahasan asistensi hari ini udah kebahas semua, terus sama kalian nggak ada yang dibingungin juga, mungkin
dari kalian boleh tutup deh untuk kegiatan asistensi di pagi hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan asistensi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke deh, aku sama Mbak Isma ucapin terima kasih udah sempetin waktu untuk asistensi pagi ini. Udah sih untuk itu untuk kalian boleh leave. Baik Mas, terima Baik, kasih Mas Mbak atas terima kasih, Mas. bimbingannya. Terima kasih Mas atau Mbak. Terima kasih Mas Mbak, izin. Terima kasih Mas Mbak.